Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari Food Keto. Kita live lagi harian di grup Ketogenik Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman di hari ini? Hari Kamis ya. Kamis sudah di bulan April, alhamdulillah teman-teman. Jadi sudah efektif kita 2 minggu ya. Kita menjalani kerja dari rumah, belajar dari rumah. Ya mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap bisa menjaga diri ya. Bagaimanapun juga ini adalah teknik ataupun cara melindungi kita dan melindungi banyak orang di seluruh dunia ya, nggak hanya di Indonesia karena nih kejadiannya terjadi di semua negara teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Oke, saya mau bahas satu hal yang banyak dibicarain karena kemarin saya baca sebuah riset. Ketika orang working from home, kemudian belajar dari rumah, yang jadi paling banyak masalah adalah bosan ini teman-teman ya. Jadi merasa bosan gitu ya di rumah aja, bangun tidur makan, bangun tidur makan, bangun tidur makan, capek, bosan ya. Sampai ada di TikTok gitu kan, katanya bangun tidur makan terus dia butuh istirahat. Jadi bangun tidur makan aku bosan butuh istirahat ya, seperti itu. Mungkin nggak hanya dia yang merasakan, mungkin ada juga teman-teman yang merasakan hal yang sama teman-teman ya. Saya pun juga harus terus berpikir kreatif karena kalau kita nggak berpikir kreatif, nggak melakukan apa-apa juga lama-lama bosan juga ya teman-teman ya. Jadi kita harus mencari cara bagaimana agar kita tetap beraktivitas walaupun di rumah saja, tetap bisa melakukan hal-hal yang positif. Yuk, kita sekarang bedah apa saja yang bisa kita lakukan untuk melawan kebosanan ini, teman-teman. Yang pertama, Anda bisa melakukan hobi ya. Menyalurkan hobi ya. Mungkin ada teman-teman yang hobinya olahraga, bisa olahraga, hobinya baca buku, hobinya nonton film, ya itu yang biasa teman-teman sudah lakukan. Tapi di masa kesempatan lockdown ini atau di masa kita harus belajar dari rumah ya, kalau ngomong odon nanti dimarahin ya, karantina lah, karantina mandiri di rumah seperti ini ya, kita harus bisa memanfaatkan waktu kita yang berlebihan ini ya, karena kita nggak ada perjalanan lagi ke kantor atau perjalanan ke sekolah ya, kita just stay at home. Tentu waktu kita bisa kita manfaatkan untuk melakukan hobi-hobi yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya, dan siapa tahu itu bermanfaat buat diri kita ya. Mungkin misalnya hobi apa yang bisa kita kerjakan tadi, masak ya. Ya, masak. Saya juga mendapatkan info dari seorang dokter di blognya Pak Dahlan Iskan ya. Beliau cerita seorang dokter, dia mengingatkan bahwa makan telur, kemudian minum susu ya. Kalau saya minumnya susu kelapa atau nanti yang asli yang murni, dan turunan dari susu ya, ini yogurt, Greek yogurt ya. Kemudian tidur di rumah, kemudian apa itu adalah salah satu cara Anda untuk terhindar dari corona, dan tidak hanya melindungi diri kita, kita melindungi lebih banyak orang gitu. Itu yang harus kita catat dan perhatikan ya. Teman-teman bisa mengeksplorasi menu-menu masakan apa. Misalnya teman-teman diet keto, teman-teman explore banyak sekali resep-resep keto yang ada di grup ini. Teman-teman silakan bongkar semua resepnya, dicoba satu persatu ya. Makanya kemarin saya bikin visioner, ternyata paling banyak makannya telur ya, alhamdulillah, karena ini salah satu teknik juga agar kita nggak terkena infeksi yang berlebihan ya. Mungkin kita terinfeksi, tetapi jangan sampai infeksi itu berakibat fatal gitu loh teman-teman semua ya. Oke, hobi masak, explore resep-resep baru, jenis masakan-masakan baru yang selama ini mungkin hanya Anda lihat berseliweran di timeline, tapi Anda nggak pernah coba. Ini kesempatan Anda untuk coba masak sendiri teman-teman ya. Anda explore, bahkan mau bikin kue-kuean, mau bikin snack-snack, apapun itu, kue-kue itu lakukan, kerjakan ya. Kemudian berkreasi, misalnya menggambar, teman-teman bisa mulai tuh bikin lukisan ya, misalnya menggambar apapun. Bahkan ini kemarin kita mengeksplor sama Firza, kita bikin diorama akuarium ya. Diorama akuarium, bagaimana ini kita kerja tim gitu ya, nggak sendiri, bisa sama anak-anak, sama istri, sama kakaknya, kita mengeksplor bareng-bareng gitu ya.
Kemudian apalagi? Setelah menggambar mungkin menulis gitu ya. Menulis ini adalah mungkin Anda punya keinginan untuk menerbitkan buku, membuat puisi, novel atau apapun itu. Ini kesempatan teman-teman karena teman-teman punya waktu, silakan sisihkan waktunya 10 menit, 20 menit untuk mulai menulis. Ya, silakan Anda ada tulis ya, mungkin nggak harus di komputer, Anda bisa menulis juga di diary atau menulis apapun, membuat rencana apa, misalnya Anda ingin jalan-jalan atau Anda ingin punya bisnis atau keinginan-keinginan apa, Anda buruan menulis karena kesempatan seperti ini jarang ada teman-teman. Teman-teman nanti kalau sudah kita hidup normal lagi ya seperti biasanya, teman-teman kan sibuk, ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang harus ngurusin anak, harus kesana kemari, teman-teman udah nggak punya waktu lagi. Ini adalah waktu paling tepat ketika Anda bisa melakukan hal-hal yang selama ini belum pernah teman-teman lakukan ya. Kemudian selain menulis, teman-teman bisa ngapain lagi? Fotografi ya. Fotografi ya, walaupun ada di rumah, teman-teman bisa memfoto apapun yang teman-teman mau foto ya, misalnya mau selfie lah atau apa, nyoba baju lah atau apapun teman-teman bisa lakukan. Keep aktif di rumah, jalankan hobi ya, selain fotografi. Selain itu teman-teman bisa ngapain? Bisa nyanyi teman-teman ya. Sekarang banyak sekali aplikasi menyanyi online gitu ya teman-teman, yang Smule lah apa itu, banyak sekali aplikasi karaoke. Teman-teman mulai menyanyi gitu ya, karena menyanyi tidak hanya bisa membuat mungkin orang lain terhibur, Anda terhibur, kemudian kita bisa merasakan suasana yang lebih indah, bahagia bareng-bareng kita nyanyi gitu ya. Kalau ada aplikasi bareng-bareng menyanyi, kita kapan-kapan nyanyi live bareng gitu ya, di sana nyanyi atau nge-zoom nyanyi bareng-bareng. Ya, bisa juga ya nyanyi bareng-bareng di Zoom ya gitu ya. Silakan teman-teman mencoba gitu. Mungkin lama nggak nyanyi, cobalah hari ini nyanyi. Dan tentu yang pasangan nyanyi ngapain? Main alat musik teman-teman ya. Plus alat musik. Nah teman-teman selama ini suka gitar atau mungkin dulu waktu SMP, waktu SMA, kuliah pernah main gitar. Ini kesempatan Anda lagi untuk meningkatkan skill untuk bermain alat musik lagi gitu loh teman-teman ya. Ada yang gitar, seruling lah, keyboard atau apapun itu alat musik, teman-teman coba explore kembali tentang bermain alat musik dan bernyanyi ya teman-teman ya. Dan selain itu tentu olahraga, membaca buku dan apapun itu ya teman-teman bisa lakukan ya. Olahraga plus buku, atau sekarang mungkin ada yang bisa dengerin podcast. Saya juga mulai mendengarkan podcast teman-teman, karena saya ketika saya mendengarkan podcast, saya nggak harus terfokus di sana. Saya bisa, misalnya saya sedang ngecek laporan harian, saya sambil dengerin podcast. Jadi itu bisa kita lakukan bersamaan gitu ya. Selain itu teman-teman, satu hal yang saya ingin sharing di sini adalah tentang pause time teman-teman. Jadi ini jarang ada dalam kehidupan kita. Ya, pause time. Biasanya kalau kita akhir tahun atau awal tahun, kita suka berhenti sejenak kemudian merencanakan lagi hidup kita ya. Kita mereview apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan, kemudian kita merencanakan masa depan ya. Di waktu-waktu seperti ini kita banyak sekali waktu luang yang sangat potensial, sangat bermanfaat untuk melakukan evaluasi lagi teman-teman. Teman-teman bisa melakukan apa, misalnya refleksi kehidupan ya. Refleksi ataupun seperti semacam meditasi lah ya. Meditasi, refleksi apa yang sudah teman lakukan, bagaimana hubungan teman dengan keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan sosial. Teman-teman mulai mengeksplor lagi ke dalam diri teman-teman bagaimana hubungan-hubungan itu gitu ya. Teman-teman juga coba mengeksplor selain keluar tadi hubungan dengan orang lain, eksplor ke dalam diri sendiri. Apakah teman-teman selama ini sudah mencintai dan melakukan yang terbaik untuk dirinya gitu ya. Dan tentu kesempatan juga untuk berefleksi terhadap Yang Maha Kuasa teman-teman. Apakah teman-teman sudah menjalankan agama, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan? Ini kesempatan teman-teman ya.
Dan ini bisa teman-teman lakukan dengan misalnya mendengarkan musik ya, musik slow ya. Musik slow. Saya juga sedang mengeksplor beberapa musik yang bisa nanti teman-teman gunakan untuk membuat kita refleks, membuat kita lebih tenang, lebih nyaman ya. Jadi ada beberapa jenis musik yang ternyata luar biasa dahsyat gitu ya. Dia bisa masuk sampai ke diri kita dan membuat kita berhenti sejenak, merenung, kemudian membuat kita mengevaluasi diri ya. Dan jangan lupa untuk pause time teman-teman berzikir ya. Manfaatkan untuk zikir. Mungkin sekarang udah ada sholatnya rajin, alhamdulillah, baca Qur'annya rajin, tambahkan dengan zikir ya tadi ya. Mungkin bisa ditambah juga dengan sholat malamnya diperbanyak, ataupun duhanya ditambah, sholat sunnahnya. Ini kesempatan untuk kita semakin banyak memberikan ibadah dan memanfaatkan waktu teman-teman. Dan itu akan membuat kita nggak lagi bosan. Kalau bosan itu ya tidur makan bangun, tidur makan tidur bangun makan, tidur bangun makan, itu lah pasti bosan teman-teman ya. Tapi teman-teman coba gali lagi dari hal yang paling mendasar. Dan aktivitas lainnya gitu ya, be aktif. Ya, aktif ini apa? Misalnya selain ya tadi ya, ini juga semuanya aktif, tapi ini mungkin teman-teman bisa bersih-bersih rumah teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa cuci gudang ya, gudangnya dibongkar, dibersih-bersihin lagi, dirapi-rapiin. Lemarinya dibongkar, baju-baju yang udah nggak pernah dipakai, kira-kira sudah tidak pernah dipakai selama 90 hari terakhir, mendingan disumbangkan atau dijual lah atau diapakan, di kreatif aja. Jadi gunakan ini untuk bersih-bersih apapun itu, bersih-bersih lemari, bersih-bersih gudang, ataupun dapur dibersihkan, lemari stok dibersihkan, pokoknya bersih-bersih teman-teman. Ya, lakukan cleansing ya, bersih jiwa yang ini tadi ya, bersih jiwa dan bersih barang-barang gitu ya. Nanti rumahnya jadi lebih bersih, lebih fresh. Mungkin tempat bajunya juga nggak lagi penuh gitu ya. Ya, terima kasih. Wah, ini ada Raffi lagi bikin apa ini Raffi tadi bikin? Bikin telur spesial ya, karena saya lagi puasa ya, nanti kita buat berbuka puasa. Thank you ya Mas ya. Udah dimasakin telur dadar spesial ya. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, bersih-bersih, kemudian apa? Tanam. Ya, teman-teman manfaatin halaman, manfaatin pot-pot yang ada, polybag atau apapun, mulailah bercocok tanam ya. Mungkin ada yang mau bersih-bersih rumput juga silahkan, tapi kalau saya rasa teman-teman fokus untuk menanam tanaman-tanaman yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Seperti hari ini saya membuat minuman jahe ya, ini ya jahe ditambah garam ditambah lemon ya. Ini minuman untuk kita berbuka puasa hari ini ya. Selamat berpuasa juga buat teman-teman yang hari ini berpuasa sunnah di hari Kamis. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bersama agar siklus ini bisa segera berakhir ya. Ini berat teman-teman ya. Teman-teman berat. Saya juga merasakan berat sebenarnya teman-teman, tidak bisa kemana-mana, tersiksa gitu ya. Dan kita tetap bersiap yang terburuk, berharap yang terbaik teman-teman. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, karena informasinya di Jakarta kita belajar diperpanjang sampai 19 April. Artinya kita masih akan 2 minggu lagi akan menghadapi hal seperti ini teman-teman. Masih panjang teman-teman perjuangan kita. Jadi semangat terus ya. Saya mau sapa dulu, belum sampai lupa nyapa teman-teman yang udah online ya. Ada Bu Laurentiana, Laurentia ya, Bu Yayang, ada Ibu Pipit, Ibu Yunita ya. Thank you, kasih jempol-jempolnya, kasih like-like-nya. Saya udah bikin banyak video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bahkan saya berpikir juga minggu depan akan banyak charity yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan menambah semangat teman-teman untuk lebih sehat lagi ya. Oke, selain itu teman-teman melakukan cari keterampilan baru ya, skill. Misalnya saya kemarin berpikir untuk mau bikin sabun, kemudian mau menjahit, kemudian misalnya belajar merajut ya. Teman-teman cari skill-skill baru ya, skill-skill baru yang bisa teman-teman lakukan ya. Saya juga menyarankan teman-teman baca buku, salah satu buku yang saya rekomendasikan dari guru saya, judulnya Change Your Habit,
Change Your Life. Ini karangan Mas Yodia Antarisa. Teman-teman bisa baca buku ini, luar biasa sekali karena ini tadi kita meriset hidup kita teman-teman dalam kondisi ini ya. Kita meriset hidup kita, meriset keluarga kita, meriset banyak hal-hal yang selama ini mungkin kita lupakan, kita abaikan dan kita bisa kembali lagi. Ini kesempatan yang harus kita syukuri ya teman-teman. Hari ini saya berbuka puasa, saya nyiapin avocado coklat VCO and coconut milk teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ya. Teman-teman yang berbuka puasa, thank you juga. Nanti ini kita siapin ini ya, terus ada juga telur ya. Telur, yogurt, ini buka puasa kita hari ini. Kalau santan silakan pakai santan asli boleh, santan kemasan juga silakan ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti live kita di sore hari ini. Semangat selalu, sehat selalu ya. Jadi sebagai review di akhir sesi kita kali ini, lawan bosan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Akan hobi, masak, menggambar, menulis, fotografi, bernyanyi, main alat musik, olahraga, baca buku ya. Kemudian pause time, manfaatkan juga untuk merefleksikan diri kita, bermeditasi, gunakan musik-musik yang slow yang bisa menyentuh diri Anda. Kemudian berzikir yang banyak. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas lain seperti apa ini? Bersih-bersih ya, bersih-bersih semua. Kemudian tanam-tanam, kemudian new skill, menjahit, bikin sabun, bikin kreativitas apapun, keterampilan apapun yang bisa Anda manfaatkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa melalui ini semua dengan sukses. Anda selamat, kita semua selamat, dan mudah-mudahan seluruh dunia bisa sehat kembali seperti sedia kala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.